Pernah nggak sih kamu ngerasa udah tidur lama tapi tetap aja capek? Udah niat tidur di awal, tapi besok paginya masih lemas, ngantuk dan nggak semangat. Atau malah tidurnya cukup, tapi kepala tetap berat, hati tetap gelisah, dan rasanya kayak nggak ada energi buat ngejalanin hari. Masalah tersebut tentu ada beberapa kemungkinan penyebabnya. Bisa jadi yang kurang itu bukan durasi tidur, tapi kualitas istirahatnya. Karena banyak orang mikir kalau istirahat itu ya tidur. Padahal nggak semua tidur itu istirahat. Dan nggak semua istirahat itu tidur. Makanya ada orang yang tidurnya cuma 4-5 jam, tapi bangun seger. Sementara ada juga yang udah tidur 8-9 jam, tapi masih capek seharian. Pertanyaannya, kenapa bisa seperti itu? Nah, di video ini kita bakal bahas tuntas kenapa tidur kamu nggak berkualitas, apa kebiasaan kecil yang tanpa sadar bikin tidurmu rusak, dan yang paling penting, gimana caranya biar tidur kamu bukan cuma bikin badan fresh, tapi juga bisa jadi ibadah. Kalau kamu masih suka bangun pagi dengan badan lemas, gampang emosi, susah fokus, atau sering ngantuk tiba-tiba, mungkin ini saatnya buat kamu ubah cara tidurmu, karena mungkin selama ini kamu tidur tapi nggak benar-benar istirahat. Oke, sekarang saya mau kamu coba ingat-ingat. Kapan terakhir kali kamu bangun tidur, terus merasa badan benar-benar fresh? Yang nggak cuma sekedar ya udah bangun aja, tapi beneran ada energi buat ngejalanin hari. Kalau kamu sudah lama banget, berarti ada yang salah sama tidur kamu selama ini. Banyak orang mikir, kalau tidur itu cuma soal durasi, yang penting 8 jam. Beres. Padahal, tidur itu kayak makan, bukan cuma soal seberapa banyak, tapi juga seberapa berkualitas. Kamu bisa makan banyak, tapi kalau junk food semua, tetap aja nggak sehat. Sama kayak tidur, bisa jadi kamu udah cukup lama tidur. Tapi kalau nggak berkualitas, ya tetap aja bangun dalam keadaan capek. Gue kasih tahu tanda-tanda bahwa ketika kamu ngalamin ini, mungkin tidur kamu tidak berkualitas. Yang pertama adalah bangun tidur masih malas. Harusnya setelah tidur, badan recharge kembali, bukan malah berasa kayak habis lari maraton. Kedua adalah susah fokus dan gampang emosi. Kamu nggak sadar, tapi kurang tidur berkualitas bikin kamu gampang tersinggung dan susah berpikir jernih. Ketiga adalah siang hari ngantuk terus. Normal kalau ngantuk pas habis makan siang. Tapi kalau dari pagi sampai sore kamu seperti zombie, ada yang salah. Terakhir adalah mimpi terlalu banyak atau sering gelisah. Tidur harus bikin rileks, bukan malah bikin kamu capek. Karena otak kamu kerja terus di mimpi. Pertanyaannya adalah, kenapa tidur bisa nggak berkualitas? Kenapa bisa begitu? Kenapa ada orang yang tidurnya 5 jam tapi bangun fresh? Sementara yang lain udah 8 jam tapi tetap loyo. Salah satu penyebabnya adalah kamu nggak masuk ke deep sleep. Ibaratnya tidur itu punya level. Kayak game, ada level tidur ringan, ada level tidur dalam. Kalau kamu cuma muter-muter di level 1 dan 2, ya jangan heran kalau bangun masih capek. Saya kasih analogi gampang. Bayangin kamu lagi ngecas HP. Kalau colokannya kendor atau kamu cabut pasang terus, baterainya nggak akan keisi penuh. Nah, kurang lebih juga kayak gitu tidur kamu. Kalau kamu gampang kebangun, banyak distraksi, atau malah main HP sebelum tidur, itu kayak kamu ngecas tapi colokannya nggak nempel sempurna. Lalu setelah mengetahui masalah dan ciri-cirinya, sekarang pertanyaannya apa yang bisa kamu lakukan? Oke, terus gimana biar tidur kamu lebih berkualitas? Nah, ini yang bakal kita bahas dalam bab berikutnya. Tapi sebelum itu, coba deh cek kebiasaan tidur kamu sekarang. Apakah kamu udah tidur dengan cara yang benar atau selama ini kamu cuma tidur asal tidur aja? Karena ingat, tidur yang salah bukan cuma bikin kamu capek, tapi juga merusak produktivitas, kesehatan, bahkan ibadah kamu. Untuk membahas jenis-jenis tidur, saya akan ambil riset dari Dr. Saundra Dalton Smith. Tidur itu cuma salah satu bentuk istirahat. Beliau memberikan hasil risetnya bahwa ada 7 istirahat yang kita butuhin biar tubuh dan pikiran biar benar-benar recharge. Dan kalau salah satunya kurang, kamu bakal tetap ngerasa lelah, walaupun tidur kamu cukup. Pertama adalah restorasi fisik atau physical rest. Oke, yang pertama ini yang paling umum, istirahat fisik. Tapi jangan salah, istirahat fisik itu nggak cuma tidur.
Ada juga yang namanya istirahat pasif, kayak tidur dan rebahan. Dan istirahat aktif, kayak stretching, yoga atau pijat. Jadi kalau badan kamu sering pegel-pegel, gampang lelah, atau sering sakit kepala, mungkin yang kurang itu bukan tidur, tapi juga butuh istirahat aktif biar badan lebih rileks. Yang kedua adalah istirahat mental. Mental rest. Lo pernah nggak? Udah tidur cukup, tapi otak tetap mumet. Itu tandanya lo butuh istirahat mental. Ini sering terjadi sama orang yang otaknya terus-terusan bekerja. Entah karena deadline pekerjaan, overthinking, atau kebanyakan multitasking. Makanya, coba mulai biasain bikin jeda di antara aktivitas. Setiap 1-2 jam kerja, stop sebentar, tarik nafas, atau jalan-jalan sebentar. Ini kayak refresh buat otak lo biar nggak overheat. Yang ketiga adalah istirahat sensorik. Ini yang sering banget kita nggak sadar. Mata dan otak kita terlalu sering kena stimulasi, cahaya HP, suara notifikasi, layar laptop, bahkan lampu yang terlalu terang bisa jadi bikin capek secara sensorik. Coba deh, kalau malam matiin lampu atau set HP ke dalam mode malam, biar nggak terlalu terang. Atau kalau lagi di kantor atau kampus, sempetin beberapa menit buat tutup mata dan diem sejenak. Itu bisa bantu banget. Yang keempat adalah istirahat kreatif. Pernah nggak lo ngerasa stuck pas lagi kerja atau bikin sesuatu? Itu tandanya lo butuh istirahat kreatif. Otak lo udah terlalu banyak mikir sampai nggak bisa nemuin ide baru. Cara paling gampang, pergi ke tempat baru, lihat pemandangan yang fresh, atau sekedar dengerin musik yang lo suka. Bahkan ngobrol sama orang baru juga bisa bikin otak lebih fresh. Yang kelima adalah istirahat emosional. Kadang capek itu bukan soal fisik, tapi karena kita terlalu banyak nahan perasaan. Pernah nggak lo ngerasa harus pura-pura baik aja di depan orang lain? Padahal sebenarnya lagi nggak baik-baik aja. Itu bikin lo lelah secara emosional. Makanya, sesekali lo perlu curhat, entah ke teman dekat, keluarga, atau nulis jurnal. Yang penting kasih ruang buat diri lo sendiri buat jujur sama perasaan lo. Yang keenam adalah istirahat sosial. Ada tipe orang yang kalau ketemu banyak orang, energinya malah habis. Kalau lo sering ngerasa kayak gini, mungkin lo butuh istirahat sosial. Bukan berarti lo harus menjauh dari semua orang, tapi coba pilih-pilih lingkungan yang bikin lo nyaman. Kadang ngobrol sama orang yang bener-bener ngerti kita, jauh lebih menyenangkan daripada nongkrong lama tapi nggak ada koneksi yang berarti. Dan yang terakhir, ini yang sering banget kita lupain, istirahat spiritual. Kadang capek itu bukan cuma soal badan atau pikiran, tapi karena jiwa kita kosong. Kita terlalu sibuk ngejar dunia sampai lupa buat connect sama Yang Maha Kuasa. Makanya, coba luangin waktu buat ibadah, berdoa, atau sekedar duduk merenung. Karena seringkali yang kita butuhin bukan sekedar tidur, tapi ketenangan hati. Terakhir, mungkin ini bonus yang saya ambil dari pengalaman saya beragama, di mana kesalahan banyak orang mengatur atau manajemen tidur ini bukan semata-mata karena tidurnya tidak berkualitas atau salah tidurnya, akan tetapi kebiasaan tidur tersebut. Di generasi sekarang, itu kebalik, yang dimana waktunya tidur untuk bekerja dan begadang, dan waktunya aktivitas untuk tidur. Menurut ahli gizi, Kate Boker, tidur di jam 10 malam itu paling baik, karena fase deep sleep terjadi dominan antara 10 malam sampai 2 pagi. Dan tentu ini sangat relate banget dengan apa yang diajarkan oleh Nabi, di mana Nabi memerintahkan atau mengajarkan umatnya untuk tidur itu di awal, sesudah sholat isya, jikalau tidak ada yang penting, dan bangun di pertengahan malam. Serta cara Nabi untuk bisa membuat tubuh rileks, mengajarkan dengan doa, istighfar, yang tentu kalau kita renungi ini, sangat dalam. Kalau ini menjadi kebiasaan, sangat relate banget dengan kebiasaan-kebiasaan orang sukses, atau buku-buku pengembangan diri, bahkan yang sekalipun belum mengetahui perintah ini, di mana satu kebiasaan orang sukses itu adalah evaluasi diri dan menyiapkan daftar pekerjaan atau perbaikan untuk hari esok. Bagaimana? Relate nggak dengan perintah istighfar ini? Di mana dengan istighfar, itu seorang akan bisa merenungi segala bentuk kekurangan dan kesalahan dalam dirinya di hari tersebut. Dan harapannya, dengan perenungan tersebut, kita diharapkan membuat perbaikan untuk hari esok. Ya, itu hanya tambahan saja, tapi semoga memberikan banyak manfaat. Nah, itu dia beberapa masalah yang sering kita temui di masyarakat terkait tidur. Mulai dari tidur lama tapi tetap capek, sampai kebiasaan tidur yang keliru, padahal tidur yang berkualitas itu bukan hanya soal lama waktunya,
Tapi bagaimana tubuh dan pikiran benar-benar istirahat dengan baik? Kita sering lupa bahwa istirahat itu bukan cuma tidur, tapi ada banyak jenisnya, seperti istirahat fisik, mental, emosional, sampai spiritual. Kalau kita salah satunya saja kurang, tubuh tetap akan terasa lelah, meski durasi tidur cukup. Semoga dengan memahami hal ini, kita bisa memulai memperbaiki pola tidur dan cara istirahat kita, sehingga bukan hanya tubuh yang segar, tapi juga pikiran lebih tenang dan hati lebih lapang. Pada akhirnya, kualitas tidur yang baik akan berdampak besar pada produktivitas, kesehatan, dan keseimbangan hidup kita sehari-hari. Di akhir dari video ini, terima kasih teman-teman sudah mengikuti channel ini. Semoga selalu memberikan edukasi yang menarik dan bermanfaat, karena harapan kami ini menjadi cara untuk bisa berbagi manfaat. Kalau ada yang baik silahkan diambil, dan kalau ada kesalahan bisa ditinggalkan dan dimaafkan. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.